Makanya ada ucapan sebagian sahabat Nabi SAW yang mengatakan kana an-nifaq ghariban fil iman wa yushiku an yakuna al-iman ghariban fil nifaq. Dulu di masa Nabi, kemunafikan itu sesuatu yang asing. Asing sekali kemunafikan itu. Dan akan datang suatu zaman di mana iman yang akan asing dan kemunafikan yang akan terang-menerang. Di antara bukti ucapan beliau di atas jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa yang sedang nge-booming, yang sedang hot, yang sedang viral hari-hari ini, yang menghebohkan media massa. Sebuah tulisan yang dengannya seorang mahasiswa mencapai atau meraih doktor dengan tulisannya tersebut. Apa isi tulisannya? Disertasinya menghalalkan perzinaan, menghalalkan zina, bahwa hubungan seks di luar nikah tidak mengapa. Tidak mengapa. Subhanallah. Andai kata yang menulisnya mahasiswa umum, mungkin kita tidak terlalu heran. Tapi yang menulisnya mahasiswa jurusan agama, UIN, Universitas Islam Nasional. Ya. Ini yang anehnya. Pada ayat dan hadis tentang zina itu sangat gamblang. Apa kurangnya firman Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Hadis-hadis Nabi tentang zina cukup jelas. Nabi menyebutkan orang yang berzina, orang yang berzina di hari kiamat, tatkala Allah belum memaafkan mereka atau mereka belum bertaubat dan Allah belum memaafkan mereka, mereka dikumpulkan, dicampurkan oleh Allah dalam sebuah wajan berisikan minyak yang mendidih, kemudian mereka dimasak secara seksama di dalamnya. Dan kemaluan-kemaluan mereka ditusuk dengan besi daripada api neraka. Itu ancaman kepada pelaku zina yang belum dimaafkan oleh Allah atau belum bertobat sebelum matinya. Nah, dan definisi zina kata ulama fikih adalah hubungan seks di luar nikah yang syar'i. Padahal perbuatan zina jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan ditinjau dari sisi agama Islam, ayat Al-Quran dan hadis, secara logika pun itu sesuatu yang jorok dan kotor. Coba andai kata zina boleh jamaah, seorang punya istri, istrinya bisa zina, malam ini bosan sama suaminya, pergi ke hotel main sama laki-laki lain, jadi apa jamaah? Dia nggak tahu anak yang lahir nanti itu anak dia ataukah anak orang lain. Apa yang akan terjadi? Makanya Allah katakan innahu sa'at sabila. Perbuatan zina itu sangat kotor, sangat buruk akibatnya, bercampur baur, tercampurnya keturunan. Tidak diketahui ini anak siapa secara pasti. Belum lagi secara tinjauan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada bab ayyamul jahiliyah, hari-hari jahiliyah. Hari-hari jahiliyah. Dari seorang sahabat Maimun bin Amr, beliau menyatakan ra'aitu fil jahiliyah qirdatan ijtamad alaihi al-qiradah farajamtu ma'ahum atau kama qala. Di masa jahiliyah aku melihat ada sekelompok kera merajam dua kera. Dalam luar Bukhari dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah kisah ini dari Abu Ismail, dalam mustakhraj beliau, bahwa ada dua ekor kera, pasangan jantan dan betina, sedang tidur. Tiba-tiba datang kera jantan lain, menggoda kera betina. Kemudian mereka pergi berdua. Setelah itu kera betina tersebut kembali lagi ke suaminya. Dia kembali peluk suaminya. Tiba-tiba suaminya, kera yang jantan ini bangun dan mencium dari tubuh kera betina ini bau kera lain. Fasah, dia pun langsung berteriak, datanglah seluruh kera. Dan dia berikan isyarat, maka mereka pun semua menangkap
seekor kera yang dianggap telah berzina dengan kera jantan betina ini, kemudian mereka merajamnya. Tatkala aku melihat mereka merajamnya, aku pun ikut merajamnya. Subhanallah. Rupanya di zaman jahiliyah, kera sekalipun menganggap zina itu perbuatan yang jorok, yang menjijikkan. Sekarang justru segerombolan profesor, segerombolan doktor, dosen berkumpul ngasih disertasi buat mahasiswa yang membolehkan zina. Ini siapa yang gak waras? Mana yang lebih berakal? Kera tadi atau orang yang membolehkan dan membenarkan disertasi yang menghalalkan zina, jemaah? Dan saya yakin orang yang membolehkan zina, hati nuraninya pun mengingkarinya. Kalau dia benar-benar menganggap zina itu halal, dia tidak boleh marah kalau ada orang lain berzina dengan istrinya sendiri. Dia tidak boleh marah kalau ada orang lain berzina dengan anak kandungnya sendiri. Saya yakin-yakinnya dia tidak mau melakukannya. Seperti ada sebuah perdebatan, ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, terjadi perdebatan antara sebagian manusia yang berkeyakinan bahwa manusia ini keturunan kera. Sekelompok lain, ya, mengingkarinya, ya, bahwa manusia ini bukan dari keturunan kera. Maka saking cerdasnya orang yang mengingkari manusia dari keturunan kera, mereka menyatakan yang beranggapan orang yang dari keturunan kera kami persilahkan duduk di sini. Paham ya? Ini pertanyaan yang memukul, ya kan? Ya. Yang merasa dari keturunan kera, saya persilahkan duduk di sini. Mereka nggak mau. Berarti apa? Hati nuraninya sendiri mengingkari statementnya yang menyatakan bahwa manusia adalah keturunan kera, karena dia berdalil bahwa Yahudi yang dikutuk oleh Allah di masa Nabi Musa menjadi kera dan khanazir. Padahal dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menerangkan bahwa Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi, Allah tidak berikan keturunan untuk mereka. Mereka punah setelah itu, nggak punya keturunan. Ya. Demikian juga ini. Coba tanyakan kepada orang yang buat disertasi tadi bahwa zina halal. Andai kata istrinya berzina dengan seseorang, dia marah enggak? Anak kandungnya berzina dengan seseorang, dia marah enggak? Pasti akan marah. Hati nuraninya, jam. Tapi lihat, karena filsafat Yunani, orang bisa rusak. Itu disebut dengan ilmu kalam. Maka ilmu filsafat Yunani dari semenjak muncul masuk ke dalam Islam, ya, di abad ketiga dan seterusnya, langsung diingkari oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu pertama masuknya di masa Khalifah Ma'mun. Filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari filsafat Yunani itulah dia memaksa para ulama untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Dia paksa ulama. Di antara Imam Ahmad di penjara, namun Imam Ahmad tegar di atasnya. Dan mufti dia yang bernama, saat itu bernama Ibnu Abi Du'ad. Filsafat Yunani itu asal muasalnya membuat manusia berbicara dengan akal, tidak lagi berbicara dengan dalil. Bahkan sebagian mereka mengeluarkan statement akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau bukan karena akal, Allah tidak disembah, katanya. Maka akal lebih tinggi daripada Allah. Karena kalau bukan karena akal, Allah itu tidak disembah, katanya. Subhanallah. Padahal anak kecil saja bisa berkata, emangnya siapa yang menciptakan akal? Sehingga Anda bisa berakal, kan begitu. Tapi itulah filsafat, jamaah. Itulah filsafat. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ciri mukmin sejati, kalau sudah dihadapkan kepadanya hukum Allah dan hukum Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Masalah dia belum mengamalkannya, ini urusan lain. Ya, sami'na wa ta'na. Ini kriteria mukmin ketika sudah mengetahui hukum Allah dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses.